ini salah satu ya, bisa ditunjukkan ya. Ini salah satu helikopter ya, yang kemungkinan akan menyiram ya Pak ya? Akan menyiram di titik ini yang memang masih panas. Personil darat sulit untuk mendekat karena memang masih panas dan bahaya juga kalau kita. Makanya itu kita perlu waterbombing untuk minimal mendinginkan area tersebut. Dia akan presisi, nanti dia akan diam di titik. Lalu ada kode dari bawah, atas atau bawah, oke, turun. Presisi itu ya. Oke. Persis di bagian yang tadi kita bahas ya. Di area ini. Kita bisa ke bawah Pak untuk melihat prosesnya lebih dekat. Oke, saya dengan Pak Riswandi saudara akan ke bawah ya untuk melihat lebih dekat lagi seperti apa proses dari pemadaman yang ada di sini. Jadi ini teman-teman kawan-kawan Manggala Agni. Oh, ini Manggala Agni Dari Kementerian Lingkungan Hidup, relawan juga. Oke. Kementerian Kehutanan. Jadi mereka ini sedang menyiram, membongkar karena di dalam ini adalah tempat pembuangan akhir sampah. Di dalamnya ada gas metana. Gas metana. Gas yang mudah terbakar menimbulkan panas. Jadi dia beda dengan penanganan kebakaran hutan. Dia harus dibongkar, dikeluarkan gas. Kalau itu lihat seperti itu ya. Lihat ada yang asap berwarna bukan putih. Oke, kita akan lebih mendekat ya untuk melihat lebih jelas lagi. Artinya, apakah gas metana ini juga, Pak Riswandi, yang mempersulit proses pemadaman? Oh ya, itulah salah satu hal yang sulit kalau di pemadaman di tempat sampah. Karena reaksi kimia di tempat sampah itu menurut literatur dan menurut ahlinya menimbulkan gas metana yang tersimpan di dalam gundukan sampah tersebut dan mudah terbakar bila dipicu oleh panas atau ada percikan-percikan api. Artinya asap seperti ini bisa, sekali lagi tentu kita tidak harapkan, tapi asap seperti ini bisa kembali terbakar ketika terkena cuaca panas. Bisa. Hanya harus cuaca panas? Bisa. Artinya menjadi penting juga bahwa sampah-sampah yang ada di TPA Jatiwaringin ini untuk diolah ya Pak ya, agar tidak melahirkan gas-gas metana dan juga mengurangi potensi kebakaran. Ya, kalau bisa pun seharusnya sampah yang sudah di sini ada sampah terpilah. Jadi dari awal sudah dipilah, sehingga tidak membebani TPA ini. Dengan mengucapkan alhamdulillah setelah dilaksanakan survei sampai ke 2 lokasi, baik barat maupun timur, sampai dengan ke puncaknya, alhamdulillah sudah tidak ada asap dan api. Akan tetapi sesuai dengan arahan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, bahwa kita masih terus juga melaksanakan penyiraman dalam upaya pembasahan sampai tanggal 14 Juli 2026 sesuai dengan surat keputusan kami, surat keputusan Bupati, status tanggap darurat. Dan ini kan rumah Bapak yang paling dekat Pak dengan TPA Jatiwaringin pada saat kebakaran. Kondisinya gimana itu Pak? Berikan batu-batu. Rusak ya Pak ya? Ada dugaan Pak Bupati bahwa awal mula munculnya api ini bersumber dari area open dumping.